Di Indonesia, kita percaya bahwa tanah, air, dan pulau adalah warisan leluhur. Tapi, di mana kalau warisan itu hilang dari peta dan tiba-tiba diklaim orang lain? 4 pulau kecil yang dulu dikenal sebagai bagian dari Aceh, kini secara administratif sudah jadi milik Sumatera Utara. Dan rakyat Aceh, mereka tidak terima. Inilah polemik panas yang diam-diam membara. Ketika batas wilayah bukan lagi ditentukan oleh sejarah, tapi oleh sistem komputer. Kebenaran tidak selalu terungkap, kesalahan tidak selalu tersembunyi. Selamat datang di Lampah Tilem. Kita mulai dari dasarnya dulu. Nama-nama ini mungkin terdengar asing bagi kita. Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Secara geografis, pulau-pulau ini terletak lebih dekat ke Aceh Singkil ketimbang Tapanuli Tengah di Sumut. Jaraknya hanya sekitar 3-5 jam pelayaran dari pantai Aceh. Sedangkan dari Sumut, bisa lebih dari 10 jam pelayaran. Warga Aceh sudah lama menjadikan pulau-pulau ini tempat berteduh, memancing, bahkan ada musala, kuburan tua, dan dermaga di Pulau Panjang. Ini bukan sekedar karang kosong. Dalam peta 1956, keempat pulau ini termasuk wilayah Aceh. Tapi semua berubah. Tahun 2025, Kemendagri mengeluarkan keputusan yang cukup memancing kontroversi, baik bagi kedua provinsi maupun secara luas. Keempat pulau tersebut secara administratif masuk wilayah Sumatera Utara. Alasannya, kesalahan input data koordinat sejak tahun 2008. Yep, satu kesalahan di layar komputer. Dan hilanglah 4 pulau dari Provinsi Aceh. Konyol, bisa jadi, tentu saja. Tapi yang jelas, masyarakat Aceh melihat ini sebagai penghinaan. Sebuah penghapusan sejarah tanpa diskusi, tanpa klarifikasi. Dengan diselimuti isu politis, tentu saja ini bukan hal yang main-main. Masyarakat luas pada umumnya sangat kecewa dengan keputusan ini. Dengan berbagai sejarah di masa lalu, ini bisa jadi pemantik untuk masalah baru. Ini bukan hanya soal perampasan pulau, tapi perampasan hak dan kehormatan warga Aceh itu sendiri. Karti atau Bali, kira-kira hebohnya sampai mana? reaksi dari Aceh cepat dan keras. Pemerintah Aceh mengadakan pertemuan darurat. DPR Aceh membentuk tim hukum. Mahasiswa turun ke jalan. Bahkan ada demo di Jakarta, membawa spanduk bertuliskan, "Pulau kami bukan untuk dipindah," atau "Selamatkan pulau milik Aceh." Beberapa tokoh masyarakat, seperti mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, menyebut keputusan ini bisa mengancam kehormatan Aceh sebagai daerah istimewa yang diakui dalam MOU Helsinki tahun 2005. Sementara itu, di tingkat pusat, Mendagri Tito Karnavian memberi pernyataan simpel. Kalau tidak setuju, ya silakan ajukan gugatan. Seolah-olah ini hanya persoalan teknis. Padahal bagi masyarakat Aceh, ini adalah persoalan martabat. Netizen dunia maya bereaksi. Ini seperti barangmu dicuri oleh orang lain, tapi polisi memediasi korban dan pelaku supaya barang tersebut bisa jadi milik bersama. Ironis? Tentu saja. Kenapa 4 pulau ini diperebutkan? Atau lebih tepatnya, kenapa pulau ini direbut? Jawabannya bukan cuma sejarah, tapi sumber daya. Pulau Panjang dan sekitarnya disebut memiliki potensi minyak dan gas bumi. Juga jalur migrasi ikan dan kawasan terumbu karang yang strategis. Tentu saja, bagi siapapun yang memiliki hasrat tinggi, ini adalah hal yang menggiurkan. Siapa yang tidak tergoda? Terlebih Aceh yang merupakan daerah otonomi khusus, maka akan sangat sedikit bagi pihak ketiga untuk campur tangan dan mendapat keuntungan. Kalau keempat pulau ini resmi jadi milik Sumut,
maka Aceh kehilangan peluang eksplorasi laut dan hasil bumi di kawasan yang telah lama mereka rawat. Walaupun cara ini tak etis, kita tidak bisa menafikan bahwa ini adalah cara kapitalis bekerja. Nurani dan rasa malu itu hal belakangan. Dan jangan lupa, status pulau bisa memengaruhi batas laut. Kalau garis batas laut bergeser, maka zona ekonomi eksklusif juga berubah. Gubernur Sumut Bobi Nasution bilang, ini hanya mengikuti dokumen resmi Kemendagri. Tapi publik menduga lain. Ada yang bilang, ini hadiah politik untuk pihak tertentu. Kamu pasti paham bahwa panggung politik adalah panggung yang didirikan di atas bara api. Tidak ada yang bisa sendiri untuk berdansa di atas sana. Perlu perjalanan, modal, dan dukungan yang besar. Jika sudah berhasil mencapai puncak, tentu saja pihak penolong pasti meminta imbalan atas apa yang telah mereka lakukan. Apakah mungkin? Di negeri ini, segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi satu hal yang pasti, Aceh merasa disingkirkan, dikucilkan, dan diasingkan secara diam-diam. Padahal menurut MOU Helsinki, perubahan batas Aceh hanya bisa dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan daerah. Jadi keputusan sepihak ini ilegal di mata Aceh. Jika ini dibiarkan, bisa muncul konflik horizontal antara nelayan Aceh dan Sumatera Utara. Apalagi jika kemungkinan buruk terjadi dan nanti aparat mulai berjaga-jaga di pulau yang disengketakan, maka permasalahan bisa makin melebar. Kalau sentimen ini terus membesar, masyarakat Aceh kompak untuk melawan, bukan tidak mungkin muncul kembali tekanan politik untuk referendum atau otonomi lebih ketat. Status keistimewaan bagi Aceh bukan hal yang sederhana. Sejarah yang panjang telah menyaksikan berbagai hal yang telah mereka lewati. Dan ini bukan soal siapa dapat tanah lebih luas, atau siapa yang memerintah siapa. Tapi soal kepercayaan terhadap pemerintah pusat. Kalau hari ini Aceh bisa kehilangan pulau, siapa tahu besok giliran daerah lain. Di tengah riuhnya pembangunan dan janji hilirisasi, ada satu hal yang tak boleh diabaikan. Identitas daerah. Pulau mungkin terlihat kecil di mata, tapi bagi masyarakat, itu bagian dari darah dan sejarah. Sama saja jika kita mempertahankan Indonesia tercinta dari tangan-tangan usil bangsa lain, maka Aceh pun, daerahmu sendiri dimanapun itu, harus kalian pertahankan karena itu hak kalian. Dan selama itu masih dihapus hanya lewat salah input koordinat, maka konflik yang lebih besar hanya soal waktu. Semoga saja tidak. Meskipun kabar terbarunya Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution telah dipertemukan dan permasalahan telah clear bahwa keempat pulau tersebut tetap milik Aceh seperti sebelumnya. Tapi bagaimana menurutmu? Tulis di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video perdana kami. Klik subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kami semangat membuat video selanjutnya. Sampai jumpa.